Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Materinya adalah perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Di sini kita akan bahas apa sih kaitan perubahan dalam sejarah dan apa kaitan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, poin pertama, perubahan artinya segala aspek kehidupan yang bergerak dengan perjalanan dan selama itu pula terus terjadi perubahan. Prof. Wertheim menuliskan, "History is a continuity and change." Sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Perkembangan kehidupan sejak adanya manusia sampai sekarang, mulai dari taruh kehidupan yang sangat sederhana sampai kehidupan yang sangat kompleks. Nah, jadi maksudnya kita pasti pernah mempelajari bagaimana kehidupan manusia purba pada zaman dulu, dan kita bisa melihat kehidupan modern pada saat ini. Nah, kehidupan dulu itu kehidupan yang sangat sederhana. Peralatannya sederhana, pakaiannya sederhana, dan kehidupannya serba sederhana. Jika kita melihat sampai sekarang, tentu ada perbedaan. Kehidupan sekarang itu sudah sangat modern dan sudah sangat kompleks. Nah, jadi sejarah itu ternyata memiliki perubahan dari yang sederhana sampai ke taraf yang kompleks. Ada beberapa perubahan dalam sejarah itu. Yang pertama, ada evolusi. Ada yang tahu apa itu evolusi? Nah, evolusi adalah perubahan yang terjadi secara lambat. Misalnya kita mungkin pernah mendengar teori evolusi Darwin. Ada yang tahu tidak apa itu teori evolusi Darwin? Nah, teori evolusi Darwin adalah teori yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera yang kemudian berevolusi menjadi manusia modern. Kemudian selanjutnya adalah revolusi. Jadi revolusi ini adalah kebalikan dari evolusi. Kalau evolusi tadi adalah perubahan secara lambat, maka revolusi adalah perubahan yang terjadi secara cepat. Mungkin kita pernah mendengar revolusi Amerika, revolusi Indonesia. Di mana revolusi Indonesia itu misalnya dia adalah saat-saat ingin merebut kemerdekaan atau ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu berlangsung dalam tempo waktu yang cepat, berbeda dengan evolusi manusia misalnya yang berasal dari kera menurut teori Darwin. Ini menurut teori Darwin ya. Jangan kita membandingkan teori Darwin ini, teori evolusi manusia, dengan penciptaan manusia menurut agama Islam. Karena itu tidak akan pernah ketemu, sangat berbanding terbalik. Tapi teori Darwin ini adalah sebuah teori yang memang harus kita tahu karena pernah ada ahli yang menemukan temuan-temuan seperti itu. Dalam gambar tersebut awalnya dari kera, kemudian lama-kelamaan menjadi manusia modern yang berjalan tegak. Tentu banyak yang bertanya, kita kan di Islam ada pedoman bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Lantas kenapa kita harus mempelajari teori Darwin ini? Baik. Jadi kita sebagai umat Islam tentu harus mengimani bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam, bukan dari kera menurut teori Darwin ini. Tetapi kenapa teori Darwin ini masih dipelajari sampai sekarang? Karena kita harus mengetahui bahwa di dalam ilmu pengetahuan pernah ada temuan-temuan seperti itu. Pernah ada teori seperti yang dikemukakan Darwin. Saya mau perjelas sedikit tentang teori Darwin. Jangan sampai ada kesalahpahaman tentang teori Darwin ini. Jadi teori Darwin ini ditemukan oleh Charles Darwin. Dia mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera yang kemudian berevolusi menjadi manusia modern. Seperti di gambar bisa dilihat. Terlebih sebenarnya sudah banyak penelitian yang meragukan bahkan mematahkan teori Darwin ini. Tetapi tetap kita pelajari terutama dalam sejarah karena kita mempelajari ternyata dalam sebuah sejarah itu
pernah muncul teori yang sangat besar dan sangat berpengaruh seperti teori Darwin ini. Jadi kita jadikan sebagai salah satu ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah keberlanjutan dalam sejarah. Keberlanjutan artinya, dalam mempelajari sejarah, kita harus menyadari bahwa segala rangkaian peristiwa sejarah sejak ada manusia sampai sekarang adalah peristiwa-peristiwa yang terus berkelanjutan. Maksudnya adalah kita hari ini adalah proses dari masa lalu. Mungkin ada yang lebih bingung lagi ya. Jadi adanya kita hari ini adalah tidak terlepas dari kehidupan-kehidupan sebelum kita. Misalnya Indonesia hari ini. Indonesia hari ini tidak terlepas dari peristiwa sejarah yang terjadi sejak zaman kerajaan Islam, penjajahan, kemerdekaan sampai Indonesia yang sekarang. Jadi kehidupan kita di Indonesia sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan para pendahulu kita untuk merebut kemerdekaan. Contoh yang lebih sederhana adalah diri kita sendiri. Kita tidak mungkin ada pada hari ini jika orang tua dulu tidak melahirkan ibu kita, ayah kita, seperti itu. Jadi kita adalah bagian dari kehidupan masa lalu. Begitu juga dengan rangkaian peristiwa. Jadi suatu peristiwa itu tidaklah berdiri sendiri dan tidak terpisah dari peristiwa lain. Nah, seperti yang saya contohkan, jika tahun-tahun ini setiap tahun kita melaksanakan upacara peringatan 17 Agustus, itu kan karena ada peristiwa yang terjadi sebelumnya, ada perjuangan para pahlawan. Kemudian pada saat 17 Agustus 1945 adalah pertama kali dibacakan proklamasi, dan itu adalah tanda bahwa Indonesia pada saat itu resmi mengumumkan kemerdekaan. Olehnya itu setiap tahun setelah itu 17 Agustus diperingatkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Ruslan Abdul Ghani mengatakan bahwa ilmu sejarah ibarat penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Maksudnya adalah masa sekarang adalah hasil dari rangkaian peristiwa yang terjadi di masa silam atau masa lalu. Dan masa depan, peristiwa yang terjadi di masa depan adalah rangkaian dari peristiwa yang terjadi pada hari ini. Jadi maksudnya yang terjadi hari ini adalah keberlanjutan dari masa lalu, dan yang akan terjadi di masa depan adalah hasil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari ini. Salah satu ahli yaitu Arnold J. Toynbee mengemukakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Sekian untuk pertemuan ketiga kita ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar walaupun di rumah aja, karena apa yang kita tanam hari ini itu yang akan kita tuai nanti. Dan ingat, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi tetap semangat belajarnya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.